Apa saja contoh dari makanan khas daerah yang ada di Indonesia? Mari kita lihat. Celing. Oke, inilah berbagai contoh makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Kita mulai dari bentuk snack terlebih dahulu. Berbahan dasar yang sama, yaitu dari ketela pohon. Kita bisa melihat ada beberapa hasil olahan. Yang pertama adalah getuk. Yang kedua ini kalau orang mengatakan namanya sarmile. Anda lihat perkembangan getuk saat ini. Kalau pada masa nenek moyang kita, getuk hanya semacam balok, jadi hanya berbentuk kotak. Tapi saat ini seiring dengan perkembangan zaman, maka getuk sudah bervariasi. Bentuknya tidak lagi seperti balok, tidak lagi dikemas dengan daun pisang, tapi sudah dikemas dalam bentuk mika. Pengemasan ini akan berpengaruh kepada harga jual dari produk yang kita hasilkan. Nih contohnya. Yang kedua, sama, dari bahan dasar tepung akan menghasilkan dua jenis makanan yang berbeda. Kalau dulu ini juga hanya dikemas dengan menggunakan daun pisang, seiring dengan perkembangan teknologi zaman, maka kemasannya tidak lagi menggunakan daun pisang tapi menggunakan plastik atau mika. Yang ketiga, dari bahan dasar sagu atau mutiara akan menghasilkan contoh dua makanan yang berbeda, sama-sama dari mutiara. Ini orang sudah bisa melihat bahwa bahan bakunya adalah mutiara, sedangkan ini orang akan bertanya, ini namanya apa? Dengan kemasan yang berbeda akan mendorong, mengakibatkan daya tarik bagi konsumen itu pun juga berbeda. Rasanya pun sama, tetapi karena kemasan yang kita gunakan, yang satu menggunakan tradisional, yang satu modern, ini akan berdampak pada harga jual produk itu. Berikutnya, berbahan dasar yang sama dari ketan. Jenis olahan ini adalah sama-sama berbentuk dikatakan adalah lemper dengan kandungan isi yang sama. Ada beras ketan, kemudian di dalamnya ada abon. Abon ini bisa terbuat dari bahan hewani seperti daging ayam ataupun daging sapi. Tetapi pengemasan yang berbeda, yang satu dari lemper langsung dikemas dengan menggunakan daun pisang, sedangkan yang kedua dari lemper ini dikemas dulu menggunakan telur, baru dikemas dengan menggunakan plastik. Harganya bagaimana? Jelas berbeda. Berikutnya, dua hal yang berbeda pula. Warna ini pun juga merupakan daya tarik bagi konsumen. Ketika warna kita pucat, maka konsumen tidak akan tertarik. Tetapi wajik dengan warna merah ini akan lebih menarik dipadu dengan warna hijau sebagai pemanisnya. Kita bisa melihat tiga hal tadi, bahwa satu, proses, dua, pengemasan, tiga, pemilihan warna, ini akan mempengaruhi dari tampilan produk yang kita olah. Sekarang kita berbicara pada jenis sayur atau produk yang lain. Ini adalah makanan khas daerah Solo, yaitu selat. Sedangkan ini adalah makanan khas daerah Palembang, yaitu empek-empek. Anda perhatikan, untuk lebih memudahkan konsumen membawa pulang dari produk yang kita olah, tindak lanjut dari produsen agar konsumen itu tertarik, maka kemasannya menggunakan mika, tidak lagi tradisional menggunakan daun pisang atau kertas. Sekarang yang berupa sayuran, perhatikan. Ini adalah khas daerah Jawa Tengah. Apa ini? Oseng pepaya. Berupa sayuran, kita lihat bentuk pengemasannya.
Ketika ini dikemas hanya dengan menggunakan plastik, ini dikemas dengan menggunakan mangkok plastik, maka akan kita lihat tampilannya berbeda, daya tariknya pun berbeda. Tampilan hanya menggunakan plastik yang dililit dengan karet dan mangkok plastik ini menjadikan olahan yang sama, yaitu oseng pepaya, harganya lebih tinggi dibanding dengan sama-sama oseng pepaya yang hanya dikemas dengan menggunakan plastik. Kita sudah mengenal berbagai contoh dari makanan khas daerah yang ada di Indonesia beserta cara pengemasannya. Ingat, 1. Pengemasan, pemilihan warna ini akan mempengaruhi tingkat pembelian dari konsumen. Kenapa? Karena ini merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Sampai di sini dulu untuk contoh-contoh makanan khas daerah. Kita lanjut pada materi berikutnya tentang perencanaan makanan khas daerah di Indonesia. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.